Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum mulai pelajaran di sini Bapak mau bilang sama kalian. Kebetulan hari ini di kelas 11, di kelas 4 itu gurunya lagi nggak bisa hadir. Jadi nanti Bapak setelah mengajar kepada kalian, Bapak akan ke kelas 11 nih. Mau berangkat ke kelas 11, mengajar di kelas 11. Nanti jadi sekarang Bapak mau ngasih tugas kepada kalian, Bapak akan memberikan pelajaran kepada kalian. Sesudah itu nanti Bapak ke 11, oke? Paham? Oke, sebelum kita belajar, Bapak minta agar lebih baik sekali ini biar kita paham dengan pelajaran. Bapak minta kita pimpin doanya. Ridwan, tolong pimpin doanya. Doa depannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ridwan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau nanya, hadir semua nggak saat ini? Hadir, Pak. Ada yang hadir? Nggak ada, hadir semua? Oke, kalau hadir semua, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, kira-kira sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran? Sudah siap? Paman, kamu tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Kok lemah sekali? Nah, sudah sarapan tadi? Oke, berarti semangat ya untuk belajar. Oke, kalau sudah semangat nih, berarti kalian semangat kan untuk belajar? Coba tunjukkan kalau kalian semangat, Bapak minta ketika kalian ditanya, bagaimana? Semangat gak? Semangat, semangat, semangat. Yes, malas belajar? No. Oke, dijawab seperti itu. Oke, Bapak ulangi. Semangat gak untuk belajar? Masih belum semangat nih karena masih suaranya kecil, tangannya juga nggak diangkat seperti ini. Nah, sekali semangat, semangat, semangat. Yes, malas belajar. No, disilangkan seperti itu. Oke, oke, Bapak ulangi lagi. Semangat nggak untuk belajar? Malas belajar? Oke, sudah semangat semua. Nah, sekarang kita lanjut. Nih, Bapak mau jelaskan. Hari ini kita pelajarannya yaitu tentang pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Silakan dibuka buku PKN-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang hak dan kewajiban. Jadi di sini nanti diharapkan dengan belajar pada materi kali ini kalian nanti akan tahu apa saja sih yang dimaksud dengan hak, apa saja sih yang dimaksud dengan kewajiban. Kemudian nanti kalian akan mengetahui contoh-contoh dari penerapan hak dan kewajiban itu baik dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kalian di rumah. Jadi di sini nanti diharapkan seperti itu. Kalian bisa mengetahui hak dan kewajiban yang ada pada diri kalian. Oke, sudah dibuka bukunya? Hak dan kewajiban. Oke, halaman 21 sudah dibuka semua. Ayo, Afandi sudah dibuka bukunya? Halaman 21. Itu tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tentang hak dan kewajiban. Apa saja sih yang menjadi hak dan kewajiban kalian, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di lingkungan rumah kalian. Nah, di sini kita akan pelajari. Sebelum kita bahas jauh-jauh, pertama Bapak mau menjelaskan dulu. Bapak mau nanya nih, tahu nggak kalian mengenai tentang hak dan kewajiban? Mira, nah Bapak mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan hak, Mira? Hak membersihkan lingkungan sekolah itu contohnya. Nah, sekarang Bapak mau nanya definisi dari hak itu sendiri. Nah, bagaimana Firza? Hak menurut kamu itu apa artinya? Hak adalah yang harus kita lakukan, kata Firza tadi. Oke, coba Rizka, benar nggak kata Firza tadi? Hak adalah apa yang harus kita lakukan, benar kan? Apa jadi benarnya? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu kata Ariska. Jadi yang disampaikan oleh Firza tadi itu benar. Akan tetapi itu adalah definisi dari kewajiban. Kalau yang disampaikan oleh Ariska ini baru, yaitu tentang definisi mengenai tentang hak. Kalau memang tadi dia menyebutkan mengenai tentang contoh. Jadi hak itu adalah segala sesuatu apa saja yang berhak atau yang harus kita miliki, harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu seperti yang disebutkan oleh Firza tadi, yaitu segala sesuatu
sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Jadi itu bedanya antara hak dan kewajiban. Dan perlu diingat, hak dan kewajiban ini memiliki hubungan, memiliki kaitan. Apabila kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru bisa kita mendapatkan haknya. Oke? Bapak kasih contoh, misalnya di sini yaitu haknya yaitu seorang, misalnya yaitu seseorang lagi ngapain nih? Seseorang bekerja, misalnya seseorang bekerja, itu adalah kewajiban yang harus dilakukannya adalah dia harus melakukan pekerjaannya. Setelah dia melakukan kewajibannya berupa melakukan pekerjaannya, nanti dia akan mendapatkan haknya. Haknya yaitu berupa dia nanti akan dikasih apa? Dikasih uang, dikasih upah, dikasih gaji, seperti itu. Itu contoh penerapan hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita mau memberikan penjelasan. Bapak mau memberikan penjelasan mengenai tentang hak dan kewajiban. Perlu diketahui bahwasanya hak dan kewajiban kita itu ada 3 paling tidak. Pertama yaitu hak dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa berada di sekolah. Kedua yaitu hak dan kewajiban kalian berada di rumah. Dan ketiga yaitu hak dan kewajiban kalian saat ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan mengenai tentang hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Itu dulu, terhadap lingkungan, penjelasannya terhadap lingkungan. Hak dan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Nah, Bapak mau nanya nih, kira-kira contohnya apa sih Ridwan? Hak kamu terhadap lingkungan, haknya nih, hak dari lingkungan sekitar, kamu berhak mendapatkan apa sih? Uang buat? Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih, itu haknya. Selanjutnya apa sekarang? Haknya? Mendapatkan kenyamanan atau bebas bermain. Itu salah satu hak kalian terhadap lingkungan. Nah, apabila kalian ingin mendapatkan hak tersebut, kalian harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Apa sih kewajiban yang harus dilakukan guys terhadap lingkungan? Kuat sedikit. Membersihkan lingkungan. Apa lagi Pak? Membuang sampah kemana? Ke tempatnya atau ke kotak sampah. Jadi membuang sampah, tapi membuang sampahnya harus yang benar, yaitu di tempatnya atau di tempat yang sudah disediakan. Jadi itu salah satu contoh hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak mau ngasih kalian tugas mandiri. Di sini Bapak sudah menyiapkan kartu berwarna untuk kalian. Nah, sudah menyiapkan kartu berwarna untuk kalian. Nanti dari kertas ini nanti kalian silakan kerjakan. Di dalam kertas ini sudah ada yaitu perintah ataupun apa yang harus kalian lakukan. Jadi di sini nanti kalian harus mengerjakan apa, ada sudah perintahnya di dalam. Oke? Silakan dikerjakan. Ini salah satu contohnya yaitu di sini kalian diminta untuk membuat apa saja sih hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan sekitar. Oke, sekarang Bapak minta silakan dibagikan kedua. Terus sudah. Oke? Sudah dibagikan? Kalau sudah dibagikan, sekarang Bapak mau ke kelas sebelah terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut secara mandiri masing-masing. Nanti sesudahnya Bapak akan kembali lagi. Kita akan menyampaikan hasil yang telah kalian lakukan. Kita akan diskusikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Oke? Jangan ada yang ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Oke, baiklah, bagaimana keadaannya pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik semua. Kira-kira pagi ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua? Ya. Oke, baiklah, kalau masuk semua, di sini Bapak mau memberikan penjelasan terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak meminta izin kepada anak-anak semuanya karena kebetulan guru kalian yaitu wali kelas kalian Pak Sumardono lagi tidak bisa hadir di kelas ini karena dia lagi ada kegiatan PPG nih. Jadi kebetulan hari ini Bapak mendapatkan tugas untuk merangkap kelas kalian, yaitu Bapak juga bertugas untuk mengajar kalian mengenai pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Oke, baiklah, sebelum kita belajar Bapak mau nanya, semangat belum untuk belajar? Semangat Pak, gitu coba. Lagi, semangat nggak untuk belajar? Semangat.
Angkat tangan yang semangat. Pak, saya Pak, nggak semangat Pak. Saya lesu Pak. Saya lagi malas Pak belajar. Ada nggak? Oke, nggak usah kalau nggak ada. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, silakan Bapak minta kepada Rifki untuk memimpin doa Al-Fatihah. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah, terima kasih Rifki telah memimpin doanya. Silakan duduk. Nah, anak-anak, masih ingat nggak? Kemarin penjelasan sebelumnya kita belajar mengenai tentang pelajaran apa? IPA. Oke, pelajaran IPA materi apa sebelumnya? Perubahan wujud benda. Sebelumnya kalian sudah belajar yaitu perubahan wujud benda. Kalian sudah belajar yaitu ada perubahan wujud benda. Bahwasanya benda itu dapat berubah wujudnya. Misalnya wujud benda dari wujud padat itu bisa berubah ke wujud yang lainnya seperti gas ataupun cair. Itu pun sebaliknya nanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pembelajaran kali ini ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Bahwasanya pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang materi daur air atau siklus air. Bapak akan menjelaskan mengenai tentang materi tersebut. Nah, jadi ini penjelasannya akan ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya tadi itu yang sudah pernah dijelaskan. Dan diharapkan dari penjelasan kali ini nanti kalian bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan daur air, siklus air. Kemudian juga nanti kalian harus mengetahui apa saja sih yang menjadi tahapan-tahapan di dalam siklus air ataupun daur air. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran silakan dibuka dulu buku IPAS-nya. Silakan dibuka buku IPA-nya halaman 200. Nah, oke, silakan dibuka. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran mengenai tentang daur air, di sini Bapak mau nanya sebelumnya terlebih dahulu. Kira-kira kalian semua di sini butuh air enggak sih? Butuh. Semuanya butuh air kan? Ya. Kamu butuh air untuk apa nih, Mas? Untuk diminum. Oh, untuk diminum. Kamu jelasin untuk apa? Butuh air untuk apa? Untuk mandi. Sini. Apa? Enggak butuh air. Untuk apa? Mencuci baju, mencuci piring. Ada contoh lain enggak? Kalian butuh air untuk ngapain? Ada lagi? Contoh yang lainnya? Menyiram tanaman. Ada lagi? Banyak sekali. Kita semua pasti butuh yang namanya air. Seperti yang kalian jelasin tadi. Ada yang butuh untuk makan, minum. Ada yang butuh untuk mencuci pakaian, mencuci piring. Ada yang butuh untuk menyiram tanaman. Jadi kita semua nggak lepas yang namanya air. Kita semua butuh yang namanya air. Tapi kalau diingat-ingat, kalau kita pikir-pikir, kenapa sih kita setiap hari mengkonsumsi air? Kita setiap hari memakai air. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa air nggak pernah ada habisnya? Iya nggak? Nggak pernah ada habisnya kan? Kita pakai sekarang, kita minum sekarang, tapi air masih tetap bisa kita pakai besoknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar nih, bahwasanya ada yang namanya daur air. Apa sih yang dinamakan dengan daur? Yang dinamakan dengan daur, definisi dari daur itu adalah perubahan yang terjadi secara berulang. Itu yang dinamakan dengan daur, yaitu perubahan yang terjadi secara berulang. Nah, kalau digabungin daur air, berarti perubahan yang terjadi pada air secara berulang. Nah, itulah yang dinamakan dengan daur air. Kebetulan di sini Bapak sudah mencatat mengenai tentang proses daur air. Oke, silakan diperhatikan. Di sini sudah ada gambarnya semuanya, ya? Sudah jelas gambarnya? Oke, pertama kita mau memahami terlebih dahulu apa saja sih yang menjadi proses daur air tersebut. Di sini Bapak mau ngasih contoh. Di sini ada berupa gambar air sungai atau air laut. Boleh, air laut. Nih, di sini sudah ada air laut, ya kan? Selanjutnya dari daur air, dari laut ini dia mengalami proses yang namanya daur air. Yang pertama kali, proses daur air yang pertama kali itu dinamakan dengan penguapan. Yang dinamakan dengan penguapan atau di sini disebut dengan evaporasi. Evaporasi. Jadi di sini ada proses penguapan, yaitu air yang ada di lautan ini dia akan menguap. Mengapa kok bisa menguap? Karena ada bantuan dari panas sinar matahari, makanya dia menguap. Nah, itu proses yang pertama diingat, yaitu evaporasi atau
ketinggian yang sangat tinggi, itu biasanya kalau di ketinggian yang sangat tinggi itu cuacanya lain lagi, kondisinya sudah lain lagi, yaitu dingin. Nah, dari dingin tersebut nanti uap air tersebut akan mengalami yang namanya pengembunan. Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, proses pengembunan itu yaitu perubahan wujud benda dari gas. Nah, uap ini tadi dari gas menjadi cair. Itu yang dinamakan dengan penguapan. Nah, setelah dia pengembunan. Nah, setelah dia pengembun tadi, dia akan menjadi butiran-butiran air atau bisa juga menjadi butiran-butiran es kalau ketinggian yang sudah sangat tinggi. Nah, nanti dia akan berkumpul, air-air yang sudah mengembun itu tadi dia akan berkumpul menjadi satu sehingga disebut dengan awan atau kondensasi. Pengembunan ini berubah menjadi awan, kumpulan-kumpulan awan. Paham? Sampai sini sudah paham? Setelah menjadi kumpulan awan tersebut, kalau awannya sudah teramat banyak, otomatis bisa dibilang dia yaitu keberatan. Sama seperti kalian mungkin kalau punya plastik kecil mau nampungin benda yang sangat berat, apa yang akan terjadi? Biasanya bocor atau bolong, ada yang disebut bolong tadi. Seperti itu juga dalam proses ini. Setelah menumpuk kebanyakan air tersebut, nanti dia akan bisa dibilang yaitu keberatan. Yaitu jadi airnya menjadi tumpah ke bumi. Itulah yang nanti akan ada proses selanjutnya dinamakan dengan turunnya air hujan. Air hujan tersebut nanti akan turun dari awan yang banyak tadi, nanti akan turun ke muka bumi kembali jadi air hujan. Nah, setelah sampai di bumi, nanti banyak prosesnya. Ada air tersebut yang langsung turunnya ke lautan. Ada juga air tersebut yang turunnya ke daratan-daratan. Nah, pas di daratan atau di sini Bapak gambarkan muka gunung. Nah, ada gunung di sini ya kan? Setelah sampai di pegunungan ini, sebagian air tersebut ada yang meresap di dalam tanah. Nah, nih, nanti ada tuh diambil oleh tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Dan juga ada yang lainnya nanti sebagian nanti mengalir kembali lagi ke sungai ataupun ke lautan. Proses penyerapan tersebut, penyerapan ke dalam tanah itu biasanya disebutkan dengan fertilisasi. Nah, prosesnya seperti itu nanti disebutkan dengan itu. Nah, selanjutnya nanti sebagian lagi ada yang kembali ke lautan. Setelah kembali ke lautan terjadi berulang lagi, yaitu proses apa lagi? Penguapan lagi. Terus itu akan berputar. Makanya air yang ada di muka bumi ini tidak pernah ada habisnya. Karena itu karena ada proses. Setelah terjadi penguapan, kembali turun lagi ke bumi, menguap lagi, terus akan berputar seperti itu terus. Jadi ada dua, yaitu air dan juga udara di muka bumi ini nggak akan pernah habis. Makanya setiap hari kita bernapas, besoknya kita masih bisa bernapas lagi. Begitu juga dengan air. Hari ini kita bisa minum, mandi, nyuci, tapi biasa masih bisa digunakan air. Kok bisa? Karena ada daur air, ada proses siklus air yang terjadi. Oke, sampai sini sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham di sini selanjutnya Bapak akan memberikan tugas diskusi kelompok untuk kalian. Nanti akan Bapak buat kelompok. Di sini mungkin cukup 3 kelompok nih. Kelompoknya memanjang ke belakang, ada 3 kelompok ini. Nanti kalian akan mendiskusikan, akan Bapak kasihkan lembar diskusinya. Nanti silakan ini didiskusikan. Lembar kerja ini didiskusikan. Nanti kalian jawab apa saja sih? Di sini salah satu soalnya itu apa saja sih dampak dari siklus air yang terjadi di muka bumi ini. Oke, paham? Nanti kalau tidak ada yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi nanti sesudah kalian Bapak kasih tugas kelompok, Bapak akan kembali ke kelas 3 nih. Karena Bapak mau ngajar ke kelas 3, melanjutkan ngajar ke kelas 3. Oke? Silakan, ini Bapak bagikan tugas kelompoknya, silakan nanti berkumpul ke belakang. Setelah ini silakan dikerjakan. Kalau nanti ada yang ditanyakan, Bapak akan kembali, silakan ditanyakan. Bapak mau pergi ke kelas 3 terlebih dahulu. Oke? Selamat mengerjakan. Bagaimana tugasnya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang merasa kesulitan? Apa? Harusnya mau kesulitan apa? Nomor 1, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Nggak ada. Ridwan mau ditanya nggak? Apa? Nomor 2 ini. Nah ini. Oke,
Ridwan hanya nomor 2. Di sini maksudnya yaitu kalau yang nomor 1 tadi kalian tentang lingkungan, sekarang yang nomor 2 kalian diminta yaitu hak dan kewajiban kalian di rumah. Nah, nih Ridwan, ini di rumah. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi lingkungan, yang nomor 2 ini hak dan kewajiban kamu di rumah, seperti itu. Ada lagi nggak? Paham Ridwan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Oke, anggap sudah paham semua ya. Kalau gitu Bapak sebelah dulu, nanti silakan dilanjutkan. Nanti kita akan Bapak kembali lagi, kita akan sampaikan hasil diskusi kalian. Oke? Bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai? Oke, baiklah kalau sudah selesai sini silakan dikumpulkan oleh Pak Ayu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mana kelompoknya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk penguatan pembelajaran kita pagi ini, Bapak punya nyanyian untuk kalian. Mau nggak bernyanyi? Mau. Oke, kita bernyanyi. Nah, di sini Bapak akan catat. Oke. Oke, selesai Bapak catat. Ini nyanyiannya. Nih, nyanyiannya. Nyanyiannya ini adalah sama seperti nyanyian kita apa? Belajar Pancasila sama, yaitu naik becak, lagunya juga naik becak nanti. Oke, nadanya pertama nih silakan. Tahukah kamu bahwa air diperbarui itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air bumi menguap itu evaporasi lalu membentuk awan. Kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, meresap ke tanah itulah infiltrasi. Oke, bisa? Oke, kalau bisa kami tanyakan bersama-sama. Semangat? Oke, 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air diperbarui itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air bumi menguap itu evaporasi lalu membentuk awan. Itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi itulah sedimentasi. Meresap ke tanah itulah infiltrasi. Oke, sudah bisa semua? Silakan nanti ini lagunya dihafalkan oleh kalian semua karena di sini ada proses nih. Proses daur air mulai dari pertama yaitu ada evaporasi, penguapan, kemudian pembentukan awan dinamakan dengan kondensasi, lalu jatuh ke bumi dinamakan dengan presipitasi, dan terakhir yaitu meresap ke tanah dinamakan dengan infiltrasi. Oke, untuk selanjutnya Bapak ada lembar kerja untuk kalian semua. Di sini lembar kerja mandiri. Kalau tadi kelompok, sekarang lembar kerja mandiri dikerjakan sendiri-sendiri. Paham? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini nanti akan Bapak bagikan. Oke, ini nanti bagikan rekan. Oke, ini nanti bagikan ke teman-temannya. Dan ini bagikan nanti ke teman-temannya masih. Oke, Bapak ke kelas sebelah dulu. Ke kelas 3, kalian lanjutkan nanti kerjakan masing-masing. Lembar kerja beserta didiknya. Masing-masing dikerjakan. Bagikan Chelsea. Ya, dibagikan gitu. Oke, Bapak ke sebelah dulu. Jangan ada yang ribut. Nanti akan Bapak kembali lagi ke sini. Oke, sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Nah, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan tugasnya ke depan. Ya, sini cepat. Ayo. Ya, terima kasih. Duduk, silakan. Yang sudah silakan duduk. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang dari hasil kerja mandiri kalian, Bapak mau minta tolong satu anak nih. Minta tolong satu anak untuk menyampaikan hasil yang telah dibuatnya tadi. Di sini ada nama Muhammad Ridwan. Ayo silakan Muhammad Ridwan maju ke depan. Dibacakan. Coba kamu bacakan jawaban yang hak dan kewajiban yang ada di rumah. Coba di situ dibacakan. Hak saya di rumah mendapatkan fasilitas yang lengkap dan Oke. mendapatkan uang jajan. Mendapatkan uang jajan.
jajan. Oke, lanjut. Kewajiban saya membantu orang tua dan membersihkan tempat tidur. Oke, kewajibannya adalah membantu orang tua dan juga membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Ada lagi? Sudah, oke, silakan. Berarti itu salah satu contoh dari hak dan kewajiban yang ada di rumah. Oke, baiklah. Terima kasih, Ridwan. Sekarang jadi kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya apa sih? Tadi sudah dibilang hak. Bapak mengulang lagi. Hak tadi apa? Bang Hak? Yang kita miliki atau yang kita terima. Apa saja yang harus kita terima? Selanjutnya yaitu kewajiban tadi apa saja? Apa Mira? Kewajibannya mendapatkan uang. Kok mendapatkan uang? Sekarang mau nanya definisi kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Nah, apa saja yang harus kita lakukan, itu definisi dari kewajiban. Nah, sudah itu baru kita minta contohnya. Contohnya sudah banyak sekali. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban kalian ketika berada di rumah. Hak dan kewajiban berada di rumah tadi sudah disebutkan oleh Ridwan. Contohnya yaitu pertama dia berhak mendapatkan uang jajan, berhak mendapatkan kasih sayang, berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah seperti itu. Nah, tapi sebelum dia mendapatkan hak tersebut, Ridwan harus melakukan kewajiban. Di antara kewajibannya tadi disebutkan membantu orang tua, ya tadi. Selanjutnya yaitu tadi ini dia Dia bilang tadi kewajibannya merapikan tempat tidur. Nah, itu hak dan kewajiban yang ada di rumah. Nah, selain itu ada juga hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sudah kita bahas tadi hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan, yaitu diantaranya kewajiban kalian tadi disebutkan Agus, yaitu misalnya merawat tanaman, disebutkan makan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian haknya apa? Haknya yang disebutkan tadi, apa yang kamu menyebutkan? Kita berhak untuk bermain, kita berhak untuk merasakan keindahan alam. Nah, itu salah satu hak dan kewajiban yang ada di lingkungan. Dan terakhir ada juga hak dan kewajiban kalian yang ada di sekolah. Hak dan kewajiban yang ada di sekolah mungkin akan kita pelajari nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, paham? Sekarang sebelum pulang, Bapak mau ngasih kalian tugas terlebih dahulu. Silakan kalian buka halaman 24. Ada soal di situ 1 sampai 5 ya. Di situ ada bagan, ada kotak, nih ada kotak tabel. Di situ kotak tabel tersebut silakan kalian buat apa saja hak dan kewajiban. Di sebelahnya ada hak, di sebelahnya kewajiban. Tapi di situ khusus hanya untuk hak dan kewajiban di lingkungan sekitar saja terlebih dahulu. Jadi silakan dibuat. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau nggak ada, kita mungkin akhirnya pembelajaran kita. Silakan bersiap-siap dan Bapak minta tolong juga untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan Tuhan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ridwan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang silakan kalian berkemas. Nanti silakan pulang ke rumah. Awas, hati-hati di jalan dan juga langsung pulang ke rumah nanti. Jangan main-main terlebih dahulu, oke? Pulang ke rumah silakan nanti dan selamat, semoga sampai tujuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah semua dikerjakan lembar kerjanya? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Ayo kumpulkan. Dikumpulkan sana. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Oke, sekarang sudah di akhir pembelajaran. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai tentang daur air ataupun siklus air. Kita sudah mempelajari tadi bahwasanya daur air merupakan proses perubahan yang terjadi pada air secara berulang. Nah, makanya air tidak pernah ada habisnya. Oke, air tidak pernah ada habisnya karena ada proses siklus airnya. Siklus air yang pertama prosesnya apa tadi adik? Pertama tadi proses siklus air yang pertama itu menguap atau evaporasi. Sesudah menguap dia berubah menjadi awan, dinamakan dengan apa Reza? Mengembun atau dinamakan dengan kondensasi. Setelah dia berubah menjadi awan, nanti awan tersebut akan jatuh ke air, nih, turun ke air berupa butiran-butiran air hujan. Itu dinamakan dengan apa, Uti? Persipitasi.
Oke, selanjutnya terakhir itu proses yang paling akhir yaitu bahwasanya air tersebut setelah jatuh ke muka bumi maka dia menyerap ke dalam tanah. Itu dinamakan dengan apa sih? Infiltrasi. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sebelumnya Bapak mau nanya nih. Sebelumnya yaitu kalian ada buku IPA-nya? Di sini Bapak mau ngasih tugas kepada kalian. Silakan dibuka buku IPA-nya, buka halaman tadi 206, selanjutnya 208. Di 208 itu ada soal kan? Ada soal 1 sampai 10 kan? Oke. Nah, ini Bapak kasih tugas untuk kalian semua, silakan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Itu tugas untuk kalian, jangan nggak dikerjakan. Oke? Sekarang sebelum kita pulang, Bapak minta kepada Rifki untuk pimpin doa sebelum kita pulang. Silakan Rifki maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita baca doa mulai. Selesai. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Rifki. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Sekarang waktunya kita untuk pulang. Silakan kalian berkemas, bukunya dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Di jalan hati-hati.